selanjutnya nih Bang, ada yang namanya pengolahan pegawai. Nah, bagaimana strategi Abang untuk karyawan Abang itu untuk supaya mereka itu mematuhi peraturan dan kebijakan Abang? Oke. Untuk itu saya menugaskan langsung kepada kepala kandang. Saya menugaskan langsung kepada dia, dialah untuk bisa mengontrol anak-anak kandang sesuai tugasnya masing-masing. Kemudian saya juga menerapkan yang namanya sistem keamanan di kandang, yaitu saya membuat CCTV di kandang. Untuk apa? Untuk agar saya dapat mengawasi kepala kandang serta anak-anak kandang yang lainnya. Nah, di pengolahan pegawai ini Bang, kira-kira ada nggak masalah yang pernah Abang alami? Ada sih, sejauh ini biasanya masalah yang seperti yang saya jalan itu, yang pertama keterlambatan memberi pakan. Kemudian untuk pembersihan di kandang, biasanya saya tuh tidak saya langsung yang menegur para anak-anak kandang, tapi saya lebih menekankan kepada kepala kandang, yang mana dialah yang untuk dapat mengontrol serta memberi pengawasan kepada anak kandang yang diberikan tugas masing-masing. Oh, gitu ya Bang. Selanjutnya nih Bang, ada yang namanya pengawasan. Nah, di pengawasan ini bagaimana sih cara Abang untuk mengawasi karyawan Abang ini dalam saat bekerja dan saat bertugas gitu Bang? Oke. Jadi gini, kan itu kan kembali lagi saya sudah membuat yang nama CCTV. Ya mungkin tidak 100% lah. Nah, akan tetapi saya pernah yang namanya kekeliruan yang dimana saya merasa kehilangan. Kehilangan apa? Kehilangan di pakan. Jadi sebelum di anak kandang yang sekarang, saya pernah saat itu kehilangan yang namanya pakan yang lumayan banyak sih. Yang itu mungkin ada 100 kiloan lebih. Yang saya juga tidak tahu nih siapa pelakunya. Ya bisa saja ini anak kandang tersebut tanpa sepengetahuan si kepala kandang. Apa sih yang Abang lakukan ketika Abang tahu nih ada kehilangan di pakan Abang tersebut, di ternak Abang? Oke. Yang pertama, saya itu kan biasanya kan ada yang menerapkan yang namanya, pertama saya harus observasi, saya pelajarin, kemudian saya kerjakan. Yang seperti itu sering saya menganalisa dulu, menganalisa keadaan kandangnya gimana. Kemudian ketika saya sudah benar-benar tahu pelakunya, contohnya anak kandang, ya saya langsung memberi sanksi kepada dia. Ya kalau sudah kepada anak kandang yang terjadi atau sebagai pelaku, ya saya terpaksa harus memecat dia. Kalau ini Bang, tadi Abang bilang tadi dengan CCTV kebanyakan nih. Apakah Abang pengecekan dengan CCTV aja atau bagaimana nih Bang? Oh, gini. Itu kan saya seminggu itu 2 sampai 3 kali untuk datang ke kandang. Akan tetapi ketika saya berada di luar area kandang atau saya berada di rumah, kan lokasi saya ini kan terhadap kandang kan cukup jauh, ada 3 sampai 4 jaman. Nah, jadi saya di rumah bisa ngontrol dari HP untuk melihatlah gimana keadaan di kandang, melihat anak kandangnya melakukan sesuai tugas masing-masing. Oke Bang. Nah mungkin itu saja sih Bang yang saya tanyakan ke Abang. Jadi kalau lebih dan kurang saya minta maaf ya Bang. Nah mungkin sampai sini aja ya Bang. Tanggapan saya mengenai jawaban dari yang saya wawancarai atau owner ternak tersebut. Nah yang pertama dari perencanaan. Yang saya dengar dan saya pahami dari perencanaan si owner ini sudah sangat bagus, mulai dari perencanaan di mana lokasi, kandang bagaimana, pemasukan bibit, pakan dari mana, obat-obatan dari mana, itu. Mereka owner mendapatkan semua dari suatu PT. Nah, dan juga yang saya komentarin di sini adalah mengenai pakan. Nah, pakan itu yang dipakai oleh si peternak udah sangat bagus, yaitu pakan 511 dan pakan 512. Yang dimana pakan 511 ini untuk anakan dan pakan 512 untuk ayam yang berusia meranjak dewasa. Nah, yang saya ketahui dan saya pelajari, pakan tersebut itu udah sangat memenuhi nutrisi. Nah, dan juga saran saya untuk owner harus memperhatikan dari vitamin ternak dan juga vaksin.
yang mana vitamin ternak bisa diberikan kepada ayam-ayam dan juga vaksin diberikan untuk ayam yang berusia 2-5 hari. Begitu. Nah, selanjutnya ada pengorganisasian. Nah, di pengorganisasian ini juga sudah sangat bagus, yang dimana owner memiliki 3 pegawai, yang dimana ada kepala kandang dan anak-anak kandang, yang dimana tugasnya itu udah sangat detail, udah sangat memadai itu. Dan juga di pemasaran tersebut owner sendiri yang melakukan penjualan kepada PT. Karena apa? Karena yang saya dapat dari si owner, dia menjual ternak tersebut itu kepada PT karena bibit masuk ke PT, bibit masuk dari PT dan keluar untuk ke PT. Nah, begitu. Dan pada saat penyerahan atau pemasaran tersebut, owner sendiri itulah yang terjun langsung untuk bertemu dengan PT tersebut. Nah, selanjutnya ada namanya pengolahan pegawai. Nah, di pengolahan pegawai ini ada sedikit yang saya komentari. Karena saya kurang setuju dengan owner, karena owner tersebut memberi tanggung jawab yang sangat besar kepada kepala kandang. Memang betul, kepala kandang yang seharusnya memiliki tanggung jawab. Nah, tapi owner tersebut menurut saya sangat memberikan 100% kepada kepala kandang. Yang dimana ketika kita nggak tahu nih bagaimana si kepala kandang tersebut, ketika udah diberi kepercayaan besar 100%, apakah si kepala kandang ini bisa 100% juga menanggung jawabi pekerjaannya. Nah, sedangkan yang masalah yang pernah dialami adalah yang masalah yang dialami yaitu seperti kelambatan pakan, kelambatan pembersihan kandang dan lain-lainnya. Nah, itu kan berarti si owner tersebut sudah percaya kepada kepala kandang, tetapi kepala kandang tidak terlalu mengkoordinir anak-anak kandang tersebut untuk pekerjaannya, begitu. Nah, selanjutnya ada yang namanya pengarahan. Nah, di pengarahan ini saya juga sangat sangat mendukung lah kepada owner, karena owner tersebut membuat suatu training untuk anak-anak kandangnya yang sekarang ini. Karena dengan adanya training ini bisa membuat si penjaga, si pegawai yang di kandang itu menjadi tahu nih job desk dari pekerjaannya, dan supaya apa yang pernah dialami si owner tersebut yang lalu-lalu tidak akan terulang kembali, begitu. Nah, selanjutnya ada yang namanya pengawasan. Di pengawasan ini si owner juga sudah sangat bagus, yaitu dia memasang CCTV. Nah, tapi ada minusnya juga, karena si owner telah mengalami juga kehilangan yang sangat besar. Dan tanggapan si owner tentang masalah besar tersebut, dia melakukan observasi, terus analisis dan beraksi. Nah, yang dimana apa yang dilakukan beliau itu juga sangat bagus, karena dia tidak mengambil keputusan yang sangat cepat, melainkan dia menganalisis bagaimana masalah-masalah itu lalu diperselesaikan. Nah, yang saya tanggapin juga yaitu si owner juga harus memperkuat keamanan. Kenapa? Karena dengan adanya CCTV saja tidak akan cukup. Memang si owner mengunjungi kandang atau mengawasi kandang 2-3 kali dalam seminggu, tetapi itu juga dapat membuat masalah yang owner alami, yaitu kehilangan. Nah, jadi menurut pendapat saya tentang kandang tersebut harus lebih membuat keamanan seperti CCTV di mana-mana yang sering sekali terjadi kehilangan, dan juga pengawasan dari tim-tim security, begitu. Mungkin sekian dari saya, dan sekian yang saya tanggapin. Jika ada kesalahan saya minta maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.